Halo sahabat autoimun yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Liverpool Village. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyakan di tempat praktek seorang rheumatologis, yaitu apakah penyebab penyakit autoimun? Nah, kenapa sistem imun saya menyerang diri saya sendiri atau penyakit autoimun? Nah, ternyata tidak ada suatu penyebab pasti daripada kondisi ini. Namun, para ahli sedang berusaha untuk menjelaskan kondisi ini dengan beberapa teori yang berkembang. Misalnya adanya kepekaan genetik atau bawaan, adanya infeksi, virus atau bakteri, serta adanya pemicu bahan kimia dari luar. Nah, ternyata sistem imun ini merupakan sistem yang sangat kompleks dan rumit. Nah, sistem imun ini memiliki suatu fungsi yang sangat baik, yaitu sebenarnya untuk melindungi tubuh kita dari pengaruh buruk dari luar, misalnya dari infeksi dan sel tumor. Sistem imun ini terdiri dari sel-sel imun, bahan kimia, dan protein. Apa yang dimaksud dengan autoimunitas adalah suatu kondisi di mana sistem imun ini bersifat overaktif tapi ke arah yang salah, membentuk suatu autoantibody. Jadi suatu antibody terhadap dirinya sendiri, sehingga autoantibody ini akan menyerang diri kita sendiri atau sel tubuh kita yang normal. Nah, penyakit autoimun ini bukan merupakan satu penyakit tunggal, tapi merupakan suatu kelompok penyakit yang terdiri lebih dari 100 jenis penyakit. Pada penyakit autoimun, terjadi gangguan fungsi imun yang menyebabkan seorang individu membentuk antibodi terhadap dirinya sendiri, dan kemudian antibodi ini bisa menyerang dirinya sendiri dan menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh. Nah, untuk menjelaskan bagaimana penyebab daripada penyakit autoimun ini, salah satu yang paling penting adalah teori genetik. Jadi kita ketahui bersama pada beberapa penyakit rematik autoimun, misalnya pada ankylosing spondylitis, ini bisa terdapat beberapa orang yang menyandang penyakit yang sama dalam satu keluarga. Nah, kebanyakan penyakit-penyakit autoimun ini tidak disebabkan oleh satu gen tunggal, tetapi disebabkan oleh beberapa gen atau yang disebut dengan poligenetik. Nah, ada beberapa gen-gen misalnya MHC, kemudian HLA yang merupakan prediktor terjadinya penyakit autoimun. Akan tetapi, adanya suatu gen ini tidak menentukan atau tidak pasti bahwa akan menyandang suatu penyakit autoimun tertentu. Ternyata untuk perkembangan suatu penyakit autoimun ini membutuhkan kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Nah, faktor lingkungan apa yang bisa berperan pada terjadinya penyakit autoimun? Nah, ternyata lingkungan ini membantu untuk menentukan terjadinya penyakit autoimun pada seseorang yang punya kecenderungan genetik tertentu. Misalnya, faktor lingkungan adalah faktor hormon. Hormon seks dapat berinteraksi dengan sistem imun yang mempengaruhi produksi antibodi dan proliferasi sel imun, dan diduga juga adanya paparan bahan metal yang toksik atau bahan kimia misalnya pestisida dan bahan industri, ini juga bisa menjadi suatu pemicu terjadinya autoimunitas. Nah, ada juga beberapa teori mengenai pasca infeksi virus, bakteri maupun jamur, di mana dikatakan bahwa infeksi virus dapat menyebabkan antara lain kerusakan langsung maupun dengan adanya suatu teori yang dinamakan dengan molekul mimikri, di mana suatu kondisi antigen virus ini dapat menyerupai antigen tubuh kita sehingga jika terjadi infeksi virus maka autoimunitas bisa terpicu. Nah, ada satu lagi nih, merokok. Jadi merokok ini merupakan suatu kondisi yang bisa mencetuskan autoimunitas. Karena merokok ini menyebabkan kerusakan jaringan atau apoptosis dan juga bisa berinteraksi dengan adanya gen-gen yang di tubuh kita sehingga bisa meningkatkan risiko untuk terkena autoimun 21 kali lipat pada seorang yang memiliki kecenderungan genetik tertentu. Nah, kita akan membahas untuk salah satu penyakit autoimun yang mungkin paling banyak kita kenal ya, yaitu systemic lupus erythematosus. Apabila ada yang bertanya, apa penyebab daripada lupus? Ya, memang dalam berbagai literatur ilmiah maupun jurnal ilmiah dikatakan kita tidak tahu apa penyebab pastinya. Namun, para ahli berusaha untuk membuat penelitian-penelitian untuk melihat kira-kira faktor apa yang sangat berperan dalam terjadinya lupus.
Nah, yang pertama, telah diteliti ada banyak gen yang terlibat, tidak hanya satu gen tunggal. Misalnya gen HLA, DR2, DR3, dan ada juga gen-gen yang bersifat non-HLA. Misalnya gen-gen TNF-alpha, manus binding lectin polymorphy. Jadi ini merupakan gen-gen yang diduga bisa berperan pada terjadinya lupus. Nah, karena lupus ini banyak terjadi pada wanita, dikatakan ada pengaruh daripada hormon juga, di mana peningkatan estrogen bisa meningkatkan risiko dan termasuk juga dengan penggunaan estrogen dari luar. Nah, ada faktor lain juga yang berperan pada terjadinya lupus, yaitu paparan sinar matahari. Dikatakan bahwa sinar ultraviolet bisa memicu keratinosit dan menstimulasi sitokin yang meningkatkan autoantibody pada pasien lupus. Nah, mengenai vitamin D juga saat ini banyak diteliti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dan gangguan pada reseptor vitamin D meningkatkan risiko seseorang untuk menyandang lupus. Dan kita ketahui bersama bahwa kekurangan vitamin D atau kadar vitamin D yang rendah ini juga berkaitan dengan kejadian lupus dan berkaitan dengan flare atau kumat daripada lupus. Nah, bagaimana dengan pengaruh makanan? Jadi beberapa penelitian masih sangat kontroversial. Jadi satu penelitian memberikan hasil A dan satu penelitian memberikan hasil yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah alfalfa sprout, jadi suatu jenis makanan yang dikatakan bisa mencetuskan kumat pada lupus atau berperan pada terjadinya lupus, akan tetapi pada beberapa penelitian pun tidak ada suatu hasil yang konsisten. Jadi misalnya pada penelitian Baltimore Lupus Environmental Study menunjukkan keterkaitan konsumsi daripada alfalfa sprout ini dengan terjadinya lupus. Namun penelitian di Swedia memberikan hasil yang berbeda. Nah, ada juga yang menghubungkan terjadinya lupus dengan paparan silika. Kemudian merokok juga dikatakan berkaitan dengan risiko terjadinya lupus, berkaitan dengan tingginya anti-dsDNA, jadi suatu antibodi yang kita temukan pada pasien lupus dan tentunya memperburuk manifestasi kulit pada lupus. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa infeksi virus, terutama virus Epstein-Barr dan mononucleosis ini, dengan berbagai teori-teori ilmiah molekul mimikri, ternyata pasca infeksi virus ini bisa mencetuskan timbulnya antibodi spesifik yang sangat berkaitan dengan lupus, misalnya anti-Smith. Nah, jadi adanya autoantibodi ini bisa bereaksi silang dengan protein virus, misalnya Epstein-Barr, di mana bisa muncul beberapa tahun sebelum timbul daripada kondisi lupus ini. Jadi bisa didahului oleh infeksi virus, adanya timbul autoantibodi, dan mungkin pada waktu itu belum bergejala, nanti setelah beberapa tahun baru akan timbul penyakit lupus itu. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah beberapa teori. Memang secara ilmiah kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab pasti daripada autoimun. Namun saya kira dengan adanya pembahasan teori-teori itu kita akan mendapatkan suatu pengetahuan mengenai apa penyebab terjadinya penyakit autoimun. Sebagai kesimpulan, teman-teman, terjadinya autoimun ini berkaitan dengan adanya suatu kecenderungan genetik dan tentunya ada pemicu dari lingkungan. Dan gen yang berperan biasanya banyak, bukan suatu gen tunggal. Dan dibutuhkan juga suatu faktor lingkungan yang bisa memicu gen-gen tersebut untuk menimbulkan suatu penyakit. Faktor lingkungan ini sangat banyak dan masih membutuhkan banyak penelitian lanjut seperti hormon, merokok, bahan kimia, dan infeksi virus. Dan tetap kita sudah ketahui bersama bahwa penyebab tunggal dan penyebab pasti daripada penyakit autoimun sebenarnya belum kita ketahui. Demikian penjelasan saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk penyandang autoimun dan tetap semangat.